Oke, Pak Muhammad Rusli, ini dari Humas Perumda Air Minum Kota Makassar. Ini kita lagi talk from home. Apa kabar, Pak? Ini panggilnya apa nih, Pak? Pak Rusli saja. Harus lihat aja ya. Oke, apa kabar, Pak? Alhamdulillah baik-baik. Oke, Pak, ini talk from home lagi. Ini WFH gimana di teman-teman di kantor? Seperti apa kondisinya, Pak, ini? Selama work from home, adakah yang banyak yang berubah ya, Pak ya? Ya, tentu saja di dalam situasi seperti ini semua tatanan berubah. Baik dari sisi berpakaian. Kalau Oke. dulu-dulu kan kita tidak pakai masker. Ya Ah, benar-benar. begitu kita ketemu di jalan langsung 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 kita kenal. Sekarang ini meskipun orangnya cantik, kalau pakai masker biasanya tidak terlalu dikenal. Senyum juga nggak bisa, nggak langsung kelihatan. Di kantor meskipun dalam kondisi seperti ini kita tetap optimis dalam melakukan pelayanan. Kalau WFH ya tetap teman-teman juga ada yang FA, utamanya yang sudah berumur di atas 50 tahun ya, Oh, itu disuruh tinggal di rumah. Dari rumah aja kerja ke kantor kalau ya seperti itu. Jadi ada pembatasan-pembatasan tertentu terutama yang rentan terhadap virus ini. oh iya benar. Artinya ini Pak, teman-teman di PDAM berarti efektifnya mulai WFH itu sudah, memang kan sudah sejak bulan Maret ya Pak ya, kurang lebih 2-3 bulan. Ya, jadi kalau terkait itu sejak masuk PSBB pertama, Oh gitu. kemudian masuk PSBB kedua sampai dengan saat ini kira-kira normalnya kita baru sekitar memasuki bulan Juni ini. Jadi Mhm. ya normal kembali itu karyawan tetap berkantor, tapi seperti tadi saya bilang, kalau yang umur yang rentan dengan penyakit ini, Ya, virus ini, itu tetap kita himbau untuk tinggal saja di rumah iya. karena ini demi kesehatan bersama. Berarti ini yang ngantor semua usia di bawah 50 tahun dong Pak ya? Sebenarnya ada juga yang di atas 50 tahun kalau dia punya fisik masih bagus, masih kuat ya. Seperti saya kan umur saya sudah di atas 50 tahun masih tetap aktif berkantor seperti Masih kira biasa. 40-an loh Pak. Tapi ini pelayanan ternyata tatap muka atau gimana selama masa karantina? Ya, kalau pelayanan itu tetap kita buka. Yang berubah itu adalah teman-teman yang di lapangan seperti yang melakukan pembacaan meter. Memang dari sejak 3 bulan yang lalu tidak mengadakan pembacaan meter, sehingga pada saat ini banyak dari pelanggan-pelanggan kita yang menelpon, banyak pelanggan kita yang komplain terhadap pembayaran rekening air yang tiba-tiba melonjak. Itu karena disebabkan oleh tim pembaca meter tidak turun mengambil angka meter di lapangan. Jadi angka yang diinput ke dalam rekening itu adalah angka yang hasil taksasi. Hasil taksasi ini aturannya kita mengambil angka pemakaian 3 bulan terakhir pada 3 bulan yang lalu ya, bukan 3 bulan yang terakhir semenjak PSBB ya, 3 bulan yang lalu ya. Sehingga sangat memungkinkan angka-angka itu yang diinput masuk ke dalam rekening, uh, ada dua kemungkinan, bisa dia naik atau bisa juga dia turun. Tapi Ya, turun Pak kalau ya? kami melihat ini rata-rata naik karena diperkirakan kan ini kan kondisi WFA, orang tinggal di rumah mungkin banyak menggunakan air. Nah, Pak ini kemarin, artinya kan teman-teman dari PDAM kan tidak ada yang turun tuh ke lapangan. Iya, Ini apa iya. namanya, ngecek meteran itu berarti eh, penggantinya itu kayak gimana, Pak? Ya, jadi karena teman-teman dari PDM khususnya yang membaca meter ini tidak turun di lapangan, itu pengganti daripada angka yang diinput ke dalam rekening itu yang saya bilang tadi bahwa kita melihat angka pemakaian pada 3 bulan
terakhir yang bulan lalu ya. Nah, itu diambil rata-ratanya. Nah, sehingga di dalam penginputan itu kadangkala bukan kadangkala tapi kebanyakan tidak sesuai dengan angka yang tertera di dalam meteran dengan apa yang tertera di dalam rekening. Karena kita namanya juga kita perkirakan itu. Jadi tidak pasti bahwa kalau kita perkirakan ini harus pasti juga angka yang ada di situ. Itu tidak mungkin. Jadi kebanyakan yang ada ini kebanyakan yang ada justru terjadi kenaikan angka input yang masuk dalam rekening. Cuman kalau misalnya dia terjadi kenaikan itu akan dikompensasi pada saat pemakaian air bulan berikut itu akan dikompensasi. Nah, kalau saat ini kan tanggal 20 setiap bulan itu orang membaca meter. Nah, sekarang ini teman-teman pembaca meter sudah mulai kita normalkan kembali untuk membaca meter ke rumah-rumah pelanggan. Berarti ini kemarin Pak, rata-rata keluhannya itu karena memang biaya bayar PDAM-nya membengkak dong ya? Iya, terjadi kenaikan sedikit lah karena cuman ya namanya juga selisih ya. Namanya juga selisih, pasti pelanggan-pelanggan kita mempertanyakan karena sekarang ini pelanggan kita sudah pada pintar-pintar semua melihat angka rekening yang dia bayar berapa, kemudian dia cocokkan dengan angka yang ada di meterannya. Kok selisih? Betul. Selisih lah karena kita tidak turun membaca, kita hanya memperkirakan saja seperti itu. Apalagi kan ini memang kalau bisa dibilang sih ini masa-masa sulit perekonomian gitu. Kok ini tiba-tiba membengkak luar biasa, yang pasti pada kaget semuanya. Ya benar. Disitulah keluhannya pelanggan. Dia selalu beralasan bahwa ini saat kondisi sulit, kemudian terjadi kenaikan pembayaran, ya seperti itu. Jadi kita jelaskan bahwa karena kita tidak turun membaca, kita perkirakan angka yang kita input masuk, ada angka perkiraan yang kita ambil dari 3 bulan sebelumnya, itu kita melihat itu kemudian dimasukkan dan rata-rata tidak terlalu beda lah selisihnya meskipun ada selisih. Tapi bukan hanya itu, ada juga yang turun. Yang turun juga mempertanyakan, kok kenapa bayar saya yang turun? Ini yang bagus ini. Karena meskipun turun pembayar dia juga masih disertakan. Pak, berarti ini kalau misal kayak kemarin kan pelanggan-pelanggan yang meningkat pembayarannya berarti sudah dijelaskan langsung ya sama ini pihak PDAM? Ya, jadi untuk kondisi-kondisi itu semua pelanggan kita yang datang membayar di loket, ada yang menelpon, ada yang melalui WA, itu mempertanyakan itu, kita langsung jelaskan bahwa sebenarnya meskipun terjadi kondisi seperti ini, itu PDAM tidak akan merugikan pelanggan karena nanti kita kompensasi dengan pemakaian air pada bulan berikut. Jadi misalnya bulan ini pemakaian misalnya yang tertera di dalam rekening misalnya 10, padahal yang masih di meteran 5, berarti PDAM yang berutang 5. Itu nanti dikompensasi dengan pemakaian air pada bulan berikut. Jadi misalnya bulan berikut dia hanya menggunakan 4, berarti masih minus 1. Di dalam rekening nanti itu dia pembayarannya sisa bayar biaya beban saja, dianggap pemakaian 0 seperti itu. Oh, berarti kompensasinya itu untuk pemakaian di bulan selanjutnya berarti Pak ya? Iya, di bulan selanjutnya. Benar sekali. Jadi di bulan berikut. Nanti kita, apalagi sekarang kan teman-teman baca meter sudah turun. Jadi insya Allah pada bulan Juli ya, pada bulan Juli bulan depan itu sudah akan dicocokkan semua angka-angka meter yang diinput, yang ada yang naik, ada yang turun, itu sudah dicocokkan. Jadi misalnya ada yang ketinggian, itu nanti pelanggan kita sisa membayar biaya beban saja sampai mereka plus. Kalau misalnya sudah plus 1 baru mulai lagi membayar air seperti itu. Ada biaya. Nah, tapi selain kayak komplain-komplain dari pelanggan yang merasa kok biayanya naik atau mungkin ada yang bertanya karena turun, ada nggak sih kayak mungkin kesulitan-kesulitan di kemarin-kemarin ini selama masa karantina yang dihadapi sama teman-teman nih di PDAM? Ya, saya bisa tangkap, terputus ya, tapi saya bisa tangkap bahwa kalau
terkait masalah kesulitan-kesulitan yang kita hadapi di lapangan itu, ya salah satu di antaranya tadi bahwa memang manajemen mengimbau kepada pegawai PDAM, kita juga membaca meter itu pada zona-zona hijau saja. Jadi tidak semua juga kita tidak baca. Yang zona hijau itu tetap kita baca, zona-zona merah itu. Tapi kalau sekarang ini saya lihat semua sudah zona merah, masuk zona merah semua. Tapi kita usahakan bagaimana, karena ini sudah 3 bulan ini kita tidak baca meter, jadi kita usahakan mencoba untuk membuka keran ini supaya kembali lagi kita membaca meter dan semua input-input angka kita sudah mulai normalkan kembali. Kalau kesulitan-kesulitan kita ya semua tidak ada serasa kantor-kantor tidak ada perusahaan-perusahaan yang tidak merasakan kesulitan pada pandemi COVID ini. Iya, iya. Kita semua terdampak, PDAM juga terdampak. Tapi ketersediaan air gimana Pak, aman? Kalau persediaan air ini kan kita tergantung alam. Sekarang ini masih hujan lah di penghujung musim hujan ya, di awal musim kemarin. Mudah-mudahan kita berharap bahwa meskipun kita sudah memasuki penghujung musim kemarau ini, tapi masih tetap ada hujan ya, mudah-mudahan tetap ada hujan berkah namanya, bukan hujan yang membawa bencana. Mudah-mudahan supaya persediaan air baku kita selalu tersedia dan banyak untuk kita distribusikan, kita produksi dan kita distribusikan kepada seluruh pelanggan PDAM di Kota Makassar. Oke, siap. Pak, kita break dulu Pak ya.